Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmafika Aulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, aku udah berapa hari ya nggak upload video, 3 hari entah 4 hari. Oke, jadi hari ini itu aku bakalan bahas nih sesuai dengan requestan kalian yang minta aku bahas soal-soal SIMAK UI, ujian mandiri, UMPTKIN, dan beberapa soal masuk perguruan tinggi lainnya. Nah, aku udah melihat nih beberapa model-model materi atau soal-soal di SIMAK UI, ujian mandiri, UMPTKIN, dan beberapa ujian masuk seleksi perguruan tinggi lainnya. Dan setelah aku lihat-lihat nih, aku udah mengkategorikan nih soal-soal ini juga masuk di SIMAK UI, juga masuk di UMPTKIN, juga masuk di ujian mandiri lainnya. Dan untuk pembahasan soalnya itu akan aku upload beberapa part, dan ini part satunya, nanti bakal ada part 2, part 3, dan part selanjutnya. Nah, untuk model soalnya sendiri merupakan model-model yang mengacu nih ke soal-soal SIMAK UI, UMPTKIN, ujian seleksi mandiri lainnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngambil SIMAK UI, terus teman-teman juga ngambil ujian mandiri, UMPTKIN, teman-teman bisa nih belajarnya langsung sekalian aja gitu. Teman-teman, sekarang kita langsung bahas ya soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 6X besar sama 0 adalah. Oke, jadi yang ditanya ini adalah konsep pertidaksamaan atau materi pertidaksamaan. Nah, perlu teman-teman ketahui materi atau konsep pertidaksamaan ini masuk di SIMAK UI, ujian mandiri, dan UMPTKIN. Dan nggak salah nih di TPS, UTBK nih juga masuk, tapi aku lupa jelasin sama kalian, jadi aku nggak sempat untuk jelasin sama kalian. Nah, bagi kalian yang belum UTBK, kalau lihat nonton video ini, teman-teman bisa belajar juga sekalian ya. Oke, kita bikin dulu konsepnya pertidaksamaan. Oke, kalau kita lihat nih di soalnya ditanya adalah nilai X. Teman-teman salin dulu nih yang soalnya. X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang 6X besar sama dengan 0. Nah, sekarang karena ditanya nilai X, teman-teman harus cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, karena ini adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 6X, untuk mempermudahnya, teman-teman keluarin 1 X-nya terlebih dahulu. Kalau teman-teman keluarin X-nya menjadi seperti ini ya. Jadi X dikali X pangkat X kuadrat ditambah X dikurang 6 besar sama dengan 0. Kalau teman-teman kaliin X-nya ini ke dalam kan hasilnya ini kan. Nah, setelah itu ini teman-teman dapat mencari nilai X-nya dengan cara teman-teman faktorkan nilai X kuadrat ditambah X dikurang 6. Itu teman-teman faktorkan menjadi berapa? X dikali X ditambah 3 dikali X dikurang 2 besar sama dengan 0. Kenapa ini hasilnya X tambah 3 dikali X dikurang 3? Nah, kalau teman-teman kaliin ini satu-satu hasilnya ini ya. Teman-teman pasti tahu nih cara pemfaktoran. Ini udah biasa banget, nggak perlu aku jelasin lagi cara pemfaktorannya. Kalau teman-teman udah dapat nilai yang ini, teman-teman dapat menentukan nilai X-nya berapa. Nah, cara menentukan nilai X-nya berapa? Ya udah, teman-teman tinggal pindah ruasin aja. Nah, maka untuk nilai X-nya X tambah 3 sama dengan X min 3. Kenapa nilainya min 3? Ini kan X tambah 3 kan, sama dengan 0. Istilahnya kayak gitu. Kalau X-nya teman-teman letakin di sisi kiri dan 3-nya di sisi kanan, otomatis 3-nya tanda positif berubah menjadi tanda negatif gitu ya teman-teman. Kemudian X dikurang 3, X-nya sama dengan 2, karena 2 di sini kan negatif. Ketika teman-teman pindahin ke kanan, 2-nya menjadi positif. Nah, ketika teman-teman udah dapat nih nilai X-nya keduanya, teman-teman tentukan lagi nih nilai pertidaksamaannya dengan cara teman-teman bikin garis bilangan kayak gini loh. Nah, ini kenapa penuh? Ini kenapa penuh? Karena nilainya besar sama gitu. Kalau besar aja, nilai titik di sini dia nggak penuh. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman bisa lihat nilai X-nya. X-nya yang mana yang lebih kecil? Min 3 kan, yang besar itu min 2. Biasanya yang paling kecil itu biasanya terletak di sebelah kiri kan. Berarti min 3 di sini plus 2 di sini. Oke. Nah, sekarang teman-teman bikin pembatas kayak gini ya.
Nah, setelah ini teman-teman lakuin apa? Teman-teman uji tanda. Namanya di pertidaksamaan itu teman-teman harus uji tanda. Nah, gimana caranya uji tanda? Nah, teman-teman boleh mengujinya dari sini atau dari sini dulu atau dari sini dulu, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menentukan tandanya tanda plus minusnya. Oke. Di sini aja deh yang kita coba dulu di sini ya. Berarti di atas 3, di atas 2 apa? 3. Ya udah, 3-nya itu teman-teman masukin ke nilai X ini. Nah, 3 ini kita rubah jadi 3 kan. 3 tambah 3 6, berarti dia positif. Kemudian 3 dikurang 2 berapa? 1, berarti dia positif. Otomatis di sini tandanya positif. Oke, otomatis kalau di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Kalau teman-teman cobain, ini pasti hasilnya negatif, dan teman-teman cobain juga di sini pasti hasilnya itu adalah positif, gitu ya. Nah, kemudian apalagi teman-teman lihat? Sekarang teman-teman fokus nih tandanya. Kata dia kan besar. Nah, besar itu otomatis nilainya itu adalah positif. Kalau kecil otomatis nilainya negatif. Berarti nilai yang kita tentukan atau nilai di arsir itu adalah yang ini sama yang ini. Karena dia sama-sama negatif kan? Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X kecil dari min 3 atau X besar dari 2. Kenapa kecil? Karena tandanya itu arahnya ke kiri. Ke kiri itu adalah kecil. Kemudian kenapa dia besar? Karena tandanya itu ke kanan. Ke kanan itu besar. Nah, kenapa atau? Karena dia besar. Biasanya besar itu adalah atau ya. Kalau dia itu kecil biasanya dia nggak atau gitu. Kayak gini loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat jawabannya yang benar yang mana? Yang B gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah nih ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 15 kurang x per 3x dan f komposisi gx sama dengan 4x tambah 3. Jika gx sama dengan 3, maka nilai x yang memenuhi adalah, oke, jadi konsepnya itu adalah fungsi komposisi. Sebelumnya aku udah pernah jelasin nih sama kalian mengenai fungsi komposisi di soal TPS sebelumnya ya. Oke, teman-teman ingat nggak kalau F komposisi GX itu kan sama dengan FGX kayak gini ya. Nah, kalau begitu, kalau teman-teman lihat nih di soal F komposisi GX ini kan udah ada nilainya. Ya udah, teman-teman salin aja. FGX sama dengan 4X ditambah 3. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat lagi apa yang diketahui di soal. Nilai GX kan sama dengan 3. Ya udah, GX di sini teman-teman rubah aja menjadi 3. F dikali 3 sama dengan 4x tambah 3. Oke, sekarang karena kita mencari nilai x yang ini, teman-teman harus masukin dulu juga dong nilai si f. Ini kan udah ada nilai si fx-nya. Jadi, kalau teman-teman salin nilai fx-nya 15 dikurang x di per 3x ini, X yang di sini teman-teman rubah menjadi 3 karena kata dia GX kan sama dengan 3. Ya udah, X yang ada di sini teman-teman rubah jadinya 15 dikurang 3 per 3 dikali 3 sama dengan 4X ditambah 3. Ya kan? Sekarang ya udah teman-teman tinggal kaliin atau teman-teman kurangin aja. Jadi sama dengan 12 per 9 sama dengan 4X tambah 3. Ya udah, kalau ini teman-teman bisa coret aja. Jadi 4 per 3 sama dengan 4x ditambah 3. Ya udah, teman-teman tinggal kali silangin aja ini sama ini. Jadi 4 sama dengan 12x ditambah 9. Oke. Nah, sekarang yang teman-teman bisa ruasin, pindahin aja. 9 sama 4 ini teman-teman samain, 12 nih teman-teman bedain ruasnya. Jadi sama dengan 12 sama dengan min 9 ditambah 4. 12x sama dengan min 5. X sama dengan 5 min 5 per 12. Jadi jawabannya yang C gitu. Gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Nah, kalau nggak salah untuk soal nomor 3 ini merupakan soal SIMAK UI tahun 2018 ya. Oke, langsung kita baca soalnya. Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3x sama dengan 2 per 1 ditambah akar pangkat 3x adalah. Oke, jadi yang ditanya ini adalah hasil perkaliannya. Otomatis teman-teman harus tentukan terlebih dahulu nilai X yang ini sama nilai X yang di sini. Oke, untuk memudahkannya, teman-teman harus misalkan terlebih dahulu
akar pangkat 3x ini dan akar pangkat x ini dengan sesuatu gitu. Nah, jadi konsep soal nomor 3 ini adalah eksponen ya teman-teman. Nah, untuk materi eksponen ini selain masuk di SIMAK UI juga masuk biasanya di ujian mandiri lainnya gitu. Jadi setelah aku bilang tadi misalkan, ya udah teman-teman misalkan terlebih dahulu akar pangkat 3x ini ya. Akar pangkat 3x ini teman-teman misalkan menjadi P aja ya. Nah, setelah teman-teman misalkan, otomatis yang akar pangkat 3 yang di sini sama akar pangkat 3 yang di sini teman-teman rubah menjadi P. Di akar pangkat 3x sama dengan 2/1 ditambah akar pangkat 3x, ini yang x yang ini sama yang ini teman-teman rubah menjadi P. Jadi P sama dengan 2/1 ditambah P. Nah, kalau udah dapat ini teman-teman tinggal kali silangin aja. P itu dikali 1 tambah P sama dengan 2. Nah, sekarang teman-teman kaliin ke dalam. P dikali 1, P ditambah P sama dengan 2. Berarti P ditambah P kuadrat dikurang 2. Ya kan? Atau P kuadrat ditambah P dikurang 2. Nah, kalau dapat hasilnya seperti ini, teman-teman tinggal faktorkan aja. P kuadrat ditambah P dikurang 2 ini teman-teman faktorkan menjadi P ditambah 2 dikali P dikurang 1. Nih kalau teman-teman kaliin ini semuanya hasilnya yang ini ya, kayak gitu ya. Nah sekarang dari hasil yang ini teman-teman bisa tahu nih nilai P-nya berapa. P sama dengan min 2, P sama dengan 1. Kenapa ini min 2? Ini karena teman-teman pindah ruasin plus menjadi minus kan. Ini kenapa 1? Teman-teman pindah ruasin menjadi plus kan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan nilai P yang di sini, sekarang teman-teman harus substitusikan nilai P yang ada di sini ke nilai P yang udah teman-teman dapatkan. Gunanya apa? Untuk menentukan nilai X. Tapi sebelum itu teman-teman harus kenal dengan salah satu sifat eksponen untuk menentukan nilai X itu. Salah satu sifatnya itu adalah akar pangkat NX itu sama dengan Y. Nah, kalau teman-teman ikuti sifat eksponen, akar pangkat NX ini sama dengan X yang di sini itu sama dengan Y dipangkatkan dengan N. Sekarang teman-teman coba masukin, substitusikan nilai P yang di sini ke sini, kemudian teman-teman ikuti dengan sifat eksponen. P sama dengan min 2 itu akar pangkat 3X sama dengan min 2 itu sama dengan, nah ini kan katanya X sama dengan Y pangkat N, otomatis X sama dengan min 2 dipangkat 3, kayak gitu ya teman-teman. Min 2 dipangkat 3 berapa? Min 8. Kemudian teman-teman rubah P-nya menjadi 1 lagi. P sama dengan akar pangkat 3X sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti X-nya itu adalah, X di sini adalah 1 dipangkatkan dengan 3. 1 dipangkatkan dengan 3 adalah 1 ya teman-teman. Nah, sekarang yang ditanya itu kan hasil perkalian. Ya udah teman-teman tinggal kaliin aja X1 ini dengan X2 ini. Berarti min 8 dikali dengan 1 itu sama dengan min 8. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 yang ditanyakan itu adalah bentuk sederhana. Kalau teman-teman ingat, untuk bentuk sederhana ini sangat sering atau lumrah banget keluar, baik itu di UTBK, baik itu di SIMAK UI, UMPTN maupun ujian seleksi mandiri lainnya. Oke, langsung kita baca soalnya. Bentuk sederhana dari akar 2 ditambah akar 3, pangkat 3, semuanya dipangkatin 3, dikali akar 3 dikurang akar 2 adalah. Oke, jadi untuk soal seperti ini teman-teman harus paham dengan konsep sistem pengoperasian suatu bilangan sederhana. Teman-teman ingat gak dengan sistem pengoperasian yang mengatakan A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Atau dengan sistem yang seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B itu dikalikan dengan A ditambah B. Oke, kita salin dulu soalnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, akar 2 ditambah akar 3 dipangkatkan dengan 3 ini mirip ya konsepnya dengan yang ini, A ditambah B dikuadratkan ini. Nah, di sini kan pangkat 3, di sini pangkat 2. Ya udah, teman-teman keluarin satu pangkatnya.
Jadi sama dengan akar 2 ditambah akar 3 kuadrat itu dikali dengan akar 2 tambah akar 3 dikali dengan akar 2 kurang akar 3. Iya kan? Ini kan akar 2. Ketika teman-teman kaliin dengan ini lagi, maka dia menjadi ini kan pangkat 2 maksud aku. Ketika ini dikaliin lagi, ini kan menjadi pangkat 3 kayak gini kan. Dan sekarang ini teman-teman kaliin lagi dengan konsep seperti ini. Ya udah, teman-teman tinggal kaliin aja. A kuadrat berarti akar 2 kuadrat. Kemudian 2AB berarti 2 dikali akar 2 dikali akar 3, ya kan? Kemudian B kuadrat berarti akar 3 dikuadratin. Itu hasilnya itu sama dengan 2 ditambah 2 akar 6 ditambah 3, ya kan? Nah, setelah itu yang di sini kalau teman-teman perhatikan, akar 2 ditambah akar 3 dikali dengan akar 2 dikurang akar 3, ini kan sama dengan model ini. Ya udah, untuk mencarinya itu hasilnya itu teman-teman tinggal kuadratin aja A-nya yang ini, akar 2 ini, kemudian B-nya teman-teman kuadratin, berarti akar 3 yang ini teman-teman kuadratin. Setelah itu baru teman-teman kurangin. Menjadi hasilnya itu adalah 2 ditambah akar 6 ditambah 3 dikali 2 dikurang 3. Kenapa 2 dikurang 3? Ini kan sama nih bentuknya sama ini. Berarti hasil yang ini sama dengan yang ini. Ini A kuadrat. A-nya yang mana? Akar 2 kan, ketika dikuadratin menjadi 2. Ya B-nya yang mana? Akar 3 kan, ketika dikuadratin menjadi 3. Makanya 2 dikurang 3. Ya udah, teman-teman tinggal kurangin aja. 2 kurang 3 berapa? Min 1. Berarti 2 ditambah 3 5, berarti 5 ditambah 2 akar 5, 2 di akar 6 ditambah min 1. Kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman kaliin nih jadi min 5, nih min 3. Ya kan, menjadi kayak gini. Tapi kalau kita lihat optionnya nggak ada yang min. Kalau teman-teman kalian lagi dengan min, kembali lagi hasilnya seperti ini, 5 ditambah 2 akar 6. Jadi jawabannya yang A gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai soal-soal matematika dasar yang bisa teman-teman gunakan, baik itu untuk SIMAK UI, ujian mandiri, UM Patekin, dan beberapa ujian seleksi masuk perguruan tinggi lainnya. Aku harap teman-teman mengerti dan paham juga. Dan jangan lupa nih untuk menunggukan aku di part-part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!